judi sendiri itu sebenarnya tidak mematikan. Maksudnya gimana? Yang mematikan itu adalah ketika judi dicombine dengan pinjol. Nah, itulah yang aduh, ini itulah jebakan akan maut deadly ini. combo. Itu yang membuat Iya. itu yang menyebabkan banyak orang bunuh diri, banyak orang melakukan kriminalitas apa segala ketika judi dikombinasikan dengan pinjol. Uang hasil kejahatan itu adalah uang haram yang paling halal bagi aparat ataupun pejabat untuk dimakan. Di Indonesia ini canggih. Kalau kamu berjalan tanpa backingan, maksimal 2 minggu. Umurmu paling lama itu 2 minggu. Pasti ketangkep. Artinya apa? Artinya aparat kita itu tahu. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Baik kawan, kembali lagi saya Restu Indah bersama dengan Anda dalam program Jejak Siaran. Dalam beberapa hari terakhir ini informasi tentang lagi-lagi judi online, banyak informasi-informasi menarik untuk kita kupas. Dan kebetulan tamu saya siang hari ini, beliau sudah siap untuk cerita tentang seputar judi online. Seperti apa para bandar bermain, seperti apa para penjudi online juga bermain slot dan kawan-kawannya. Yes. Saya akan kupas bersama kawan saya, Mas Roy Sakti. Selamat siang. Mbak. Apa kabar nih Mas Roy? Luar biasa. Akhirnya kembali ke Suara Surabaya. Iya, setelah sekian lama. Kita ngobrol tuh kayaknya udah 10 tahun yang lalu ya Mas Iya, Roy. tahun 2007 2005 gitu ya. 2015-an. Oke, dan seingat saya Mas Roy ini memang pakarnya kartu kredit nomor 1 di Indonesia. Ya. Beliau juga bikin buku. Ya, sebenarnya kan dari situlah ilmu-ilmu tentang dunia hitam itu kan dari situ. Karena kan banyak murid-murid saya itu kan pertama kelihatannya biasa-biasa aja, ternyata dibongkar bandar judi. Wow. Kemudian bagian ngepul rekening, kemudian apa. Jadi bisa dibilang mungkin pengalaman saya itu kompleks. Dari satu mantan ya, dulu zaman 2010 2000 masih belum secanggih sekarang, saya pemain. Lo main apa ini? Main judi online ya. Judi online juga judi ya? Online, tapi zaman sebelum slot ya. Oke. Nah, kemudian keluarga saya juga penjudi semua. Dan kemudian saya juga berada di circle pengusaha judi itu juga. Dan kemudian ya kita juga circle aparat juga. Jadi kita itu udah komplit, tahu, sebenarnya tahu gitu loh kan. Dari segala sisi kita paham. Gitu. Iya. Saya lihat di beberapa YouTube gitu ya, Anda juga jadi narasumber, ditulis beberapa pemberitaan. Kalau Mas Roy ini sudah bicara soal judi online tuh udah lama karena Anda juga mengamati gitu ya. Kalau saya yang pertama kali bongkar bahwa kenapa judi online sekarang ini berkembang biak apa, karena kan bisnisnya di franchise kan. Jadi kan itu kan saya bahas di Close the Door-nya Deddy Corbuzier. Itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah 2022. Dan waktu itu kasus Sambo, masih ingat ya? 303. Nah, 303. Ternyata kan ketika Sambo keluar kan cuma sekedar ganti nama aja kan, setorannya makin jalan lagi itu kan. Nah, masih ada setoran? Ya pastilah. Sampai hari ini? Ada ya. Oke. Dan itu untuk seluruh jenis judi, tidak hanya online saja. Apalagi online ya. Offline apalagi ya. Offline ya apalagi ya. Makanya cuman problemnya adalah membahas judi ini kan kita tidak bisa spesifik nama. Iya. Karena kalau spesifik nama nanti kasusnya kayak yang di Medan dibakar satu keluarga itu. Dan that's bahaya. real. Dan saya menariknya adalah saya kemarin tuh podcast di Benix itu bulan Mei. Saya bahas begitu kan. Saya kalau bahas judi ini hati-hati, itu bisa-bisa sekeluarga hilang. Ternyata bulan berikutnya kejadian beneran itu sekeluarga hilang itu kan dibakar itu. Iya, ini kita juga ya. Padahal ini membongkar fakta yang ada ya. Jadi ini buat teman-teman tahu aja. Jadi kan circle-nya kan ya. Jadi gini, saya berada juga di circle para penjudi online ini. Beberapa teman-teman saya, murid-murid saya. Dan nongkrongnya juga kadang-kadang kita dugem bareng apa segala. Pertanyaannya apakah saya dianggap sebagai lawan? Enggak, karena menurut saya ya mereka menjalankan bisnis. Dan kenapa? Ini satu fakta yang menarik ya. Kenapa mereka itu menjalankan bisnis di Indonesia? Tidak ada satupun dari circle saya yang saya kenal, orang-orang bandar-bandar judi ini yang beli franchise judi ya, itu yang menjalankan operasionalnya di Indonesia tanpa setoran ke backingan. Oke.
Bahkan saya kadang-kadang sebenarnya kejawab itu semuanya ini ya. Kenapa menjamur? Kenapa jadi, terus ada? Saya gitu. pernah ngomong, kenapa kamu nggak diam-diam aja? Kan ngapain bayar store bikin lumayan mahal loh. Berapa persen kamu yang sakit semua kan backingnya terima. Dia bilang di Indonesia ini canggih. Kalau kamu berjalan tanpa backingan maksimal 2 minggu. Umurmu paling lama itu 2 minggu. Pasti ketangkep. Artinya apa? Artinya aparat kita itu tahu. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Karena memang yang saya selalu bahas adalah uang hasil kejahatan itu adalah uang haram yang paling halal bagi aparat ataupun pejabat untuk dimakan. Ceperannya itu uang haram yang paling halal. Kenapa saya ngomong uang haram yang paling halal? Karena kan begini, kalau dia mengambil uang dari APBN, dari pemerintah negara, wah itu kan pasti urusannya KPK, ya. Betul. Kemudian kalau dia ngambil uang dari masyarakat, pasti akan viral. Okay. Tapi kalau dia ngambil uang dari penjahat, emang penjahatnya mau ngomong? Iya. Kan nggak bisa kan? Nah, inilah yang menyebabkan ya ini akan ada terus. Sama aja kita ngoprak judi online itu sama kayak pedagang kaki lima kan, dioprak. Entar keluar dulu ya, lagi. Kucing-kucingan lagi terus. Hanya mengambil momen saja karena memang di balik itu memang ada perlindungan dalam tanda kutip. Iya. Kepada kalau tadi dikatakan aparat, saya tambahin oknumnya ya. Oke. Baik, Mas Roy. Oke, ini Anda sudah buka dengan sesuatu yang kalau saya tuh kayaknya hopeless gitu ya. Hopeless. Okay. Jadi kayak saya mau mengharap siapa? Oke, kalau begitu saya mau mengharap kepada orang-orang saja ya. Artinya diri kita sendiri. Jadi gini, kan sekarang kan banyak orang bilang, kamu cuma bahas doang, nggak pakai solusi. Sebenarnya ada solusinya kan ya. Ada solusi, tinggal pemerintahnya mau apa tidak. Betul. Kan? Nah, itu. Tapi gini Mas, saya pengen tahu sebenarnya dari Anda sendiri, tadi awal-awal Anda katakan Anda adalah keluarga pemain judi. Iya. Dulu dan judi sekarang, yang online, slot, poker dan seterusnya, apa bedanya? Jadi gini. Kalau dulu kita berbicara judi online ya, dulu itu saya ke satu situs namanya Xbobet. Saya depo di satu situs itu, saya hanya bermain itu kayak roulette tapi yang kayak orang Filipina gitu kan, roulette gitu kan. Nah, saya hanya bisa bermain di media itu aja. Oke. Kalau saya mau pindah ke slot, saya harus depo lagi gitu loh. Nah, kalau sekarang ini kan ada sistemnya seamless. Seamless itu adalah apa? Seamless itu kamu depo di satu tempat, kamu bisa main semuanya. Jadi lu mau main togel, mau main bola, mau main apa. Nah sekarang memang yang lagi hot adalah slot. Ya, yang lagi hot adalah slot. Ya. Nah bedanya di situ. Dan kemudian kalau dulu depo itu nggak ada namanya depo 50.000, 100.000 nggak ada. Dulu itu depo ya minimal ya 500.000, 1 juta. Jutaan ya. Dan kemudian cara deponya pun susah banget gitu loh. Tapi sekarang kan dengan zaman teknologi kan dipermudah. Dipermudah kemudian disebarkan oleh selebgram yang bertoket besar yang mempromosikan judi slot ya. Dan kemudian mereka kan ya akhirnya dari getok tular ya, dan akhirnya kan nyoba. Nah, pertanyaannya kenapa judi slot sekarang ini marak ya? Jadi ini adalah tanda ketika di suatu negara kalau susah cari uang, pasti yang akan meningkat adalah kejahatan, perjudian, prostitusi. Itu adalah tanda bahwa masyarakat ini sedang kegencet. Kalau di negara manapun tanda-tanda juga sama. Kemiskinan Tanda-tanda kemiskinan kejahatan yang pasti akan tinggi ya. Nah, problemnya kan sebenarnya kalau kita judi itu sebenarnya dibilang kejahatan itu enggak juga, karena di beberapa negara legal ada yang ilegal. Beda kalau kita berbicara pencurian, pembunuhan itu kan di jelas itu ini pelanggaran hukum. Cuman kan kalau ini dibiarkan, yang terjadi adalah akibat dari perjudian ini sekarang tingkat kriminalitas meningkat. Betul. Dan yang jadi parah ini kan kalau sampai polisi juga main. Loh ini kan lucu loh bos. Ya. Tapi ini bukan sekedar omongan atau sangkaan. Memang sudah ada kasus ada kasus yang kemarin. Ya sampai istrinya sampai gemes, saking gemesnya itu sampai dibakar itu kan. Saking gemesnya itu kan artinya ini kan sudah merasuk ke sendi-sendian. Ini sangat bermasalah. Karena itu ya kita ngelihat sih urgensinya ya. Kita sudah sering kali dapat informasi, oh Indonesia nomor pertama judi online.
PPATK sudah merilis berapa triliun duit Ya, yang 600 dihabiskan triliun. orang Indonesia. Wah. Nah, 600 triliun itu bukan uang kecil. Yes. Untuk sebuah pembangunan kita bisa bikin pulau ya. Tapi sekarang ini memang seperti Mas Roy ceritakan tadi, sekarang untuk modalnya nggak terlalu tinggi, sehingga siapapun bisa main. Betul, Yes. anak kecil, anak SD bisa main slot? Ya akhirnya bisa, ya kan modalnya kan sama kayak main game tuh. Oke, ya. Terus kemudian bandar-bandar yang tadi ini juga sebagian adalah kawan-kawan Anda. Apakah bandar-bandarnya itu banyak atau sebenarnya ini dipermainkan oleh segelintir orang? Jadi gini, kalau kita bicara big boss, ya big bossnya itu nggak banyak, ya. Tapi yang banyak itu kan pembeli franchise. Oh, Jadi kayak franchise Indomaret kan cuma ini ya. satu, yang beli franchise kan banyak. Nah, yang bergaul sama kita ini kan pembeli franchise ini. Oke. Berapa banyak Mas Oh, Big ya Boss banyak. ini? Big Bossnya? Big Boss ya kalau katanya Menkominfo itu nggak lebih dari 5 orang. Tapi Katanya- Anda kenal ini 5 orang Hah? kira-kira? Tahu lah. Tahu. Cuma jangan disebut. Itu Oke. kayak Voldemort. Kalau namanya disebut bahaya, bisa hilang. Nanti kayak kasus di Medan tiba-tiba dibakar sekeluarga. Jangan Nah. hilang. Ini jangan hilang Mas Roy. Saya juga nggak mau hilang dulu ya nih, Iya, saudara. iya, iya. Karena memang ini ya. Tapi 5 orang ini ini Indonesia? Asia? Indonesia. Loh, judi online tuh dikuasai orang Indonesia. Ini adalah kita harus bangga ya. No. Kita harus bangga. Jangan bangga, karena Mas. yang menguasai pasar judi online itu orang Indonesia gitu. Bukan Allah. di saat kalau yang lain yang menguasai kan Cina apa segala. Kalau judi online itu bos-bosnya orang Indonesia ini kan. Orang Indonesia. Orang Indonesia untuk Indonesia. Karena memang perputarannya sangat tinggi ini tadi ya Mas ya. Ya, Dan karena perputaran sangat tinggi untouchable. tadi dan kenapa mereka pertanyaan sepele kan. Kenapa mereka untouchable? Tadi. Ya, karena satu, duitnya banyak. Dan Anda tahu kita habis pemilu. Ya, kita habis pemilu. Ada hubungannya dong ya. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Ya bagaimana membuat aturan itu kan menjadi susah. Kalau pelanggar itu adalah investor. Ya, jadi yang melanggar adalah investor sendiri ya kan. Iya. Oke. Ya, itu kita nggak usah dipanjang Nggak lebar lagi ya. Nggak usah dijelaskan tapi sangat clear ya. Oke, Mas Roy, ini soal saya pengen melindungi. Waduh. Iya. Ya sebenarnya banyak banget ya di kanan kiri kita ini teman-teman yang memang bermain atau Iya. terjebak lah Iya. atau apapun lah istilahnya. Tapi kalau dulu bermain itu untuk meningkatkan adrenalin katanya gitu ya. Iya. Seorang gamers itu kan yang dicari sensasinya. Iya. Kalau menang gimana, cara dia trik, strategi dan Ya seterusnya. itu bukan dulu lagi, zaman Nabi juga sudah ada perjudian itu kan. Ya, tapi di judi online itu apakah begitu ya? Karena kan kita itu sebenarnya Jadi gini, algoritmanya nggak akan menang gitu loh Mas. Jadi kalau kita berbicara, sekarang saya berbicara bagi kacamata penjudi ya. Ya boleh. Ya, ya, penjudi ya. itu ada tiga level perjudian. Namanya skill game, Oke. fair game, and full game. Oh, Ya. tiga kategori ini yang pertama ini? Contoh, skill game ini adalah poker. Oh, Semakin skill Anda jago, kemungkinan menang Anda gede. Makanya kan ada pertandingan poker itu kan benar-benar taktik strategi kan, bagaimana menguasai mimik, kemudian strateginya apa, benar-benar berpikir, itu namanya skill game. Jadi semakin skill Anda semakin tinggi, rate Anda semakin besar. Oke. Yang nomor 2 itu fair game. Fair game itu udah kayak togel. Togel. untung-untungan Ya gitu. enggak, ini nggak bisa dirubah gitu loh. Oke. Tapi kenapa kalau togel masih diramal-ramal, dihitung-hitung? Ya itu kan walaupun ramal apa, tapi kan kalau perbandingannya kan 1/100. Iya, ketemu Sama kayak main angkanya dadu. itu ya. Main dadu itu kan lu mau jago kayak apa? Skill Anda kayak God of Gambler, tetap 1/6 gitu loh. Betul. Kalau dua kartu dua dadu ya 1/11 gitu. Tapi anehnya tadi ya diramal-ramal ya, padahal Nah. di situ sudah angkanya jelas ya. Yang ketiga ini full game. Full game itu istilahnya permainan orang bodoh. Yaitu slot. Oh. Ya, slot ini yang sekarang yang terjadi kan sekarang full game. Kenapa? Slot ini kan kita nggak bisa mikir. milih A atau B, kan cuman tek doang aja kan. Cuman tek doang sambil menunggu algoritmanya berpihak pada dia. Ini kan goblok gitu loh. Makanya Iya, saya iya, ngomong iya. kalau orang pemain slot itu bukan perjudian, itu penipuan. Tapi problemnya Anda suka ditipu. Nah, Oke, iya. Tapi karena itu tadi ya Mas, di awal tadi orang masih berharap 5% dia akan menang. jadi gini, algoritma dari bandar itu adalah 95% orang akan kalah, 5% orang akan menang. Iya. Makanya akan selalu ada pemenang, ya. Ini yang di blow up, ada 95% orang kalah. Cuman kan problemnya kan mindset penjudi kan dia kepingin jadi yang 5%. Nah, Iya. kadang-kadang kita harus tahu juga ya, kenapa suami Anda ataupun saudara Anda apa segala itu terjebak di perjudian. Karena mereka mikirnya begini. Misalnya ada duit sisa 50.000 ya kan.
Saya kalau kalah 50.000, tapi kalau menang kemungkinan bisa menang 5 juta bahkan 10 juta. Iya, iya. Akhirnya dengan mindset seperti itu kan berkali-kali, ya itu yang terjadi. Ya udahlah nggak ngerokok, yang Ya nggak penting ngerokok apa segala. daripada buat rokok ngeslot aja, siapa tahu Nah. bisa jadi 5 juta. Nah. Tapi tadi tolong diingat bapak-bapak terutama, 95% Anda pasti kalah, 5%-nya itu Anda menang hanya untuk mengulik Ya, adrenalin semakin Anda. Anda menang, semakin Anda masuk lebih dalam. Wah, Jadi kan pasti kalah lagi. Mas Roy pernah? Pernah, kita kan sampai sekarang pun saya berjudi, tapi kalau saya berjudi itu ke Malaysia, ke Singapura. Ke kasino. Pokoknya saya ke kasino bawa duit, selesai ya sudah gitu loh. Itu real. Itu real. Kalau itu kan kadang-kadang ada karena ada circle, ada Enggak, karena gini ya, saya dulu mantan penjudi yang stop berjudi. Kenapa? Ini kalau berjudi buka handphone aja judi, nggak kerja. Iya, Loh, iya, karena kan iya. entry levelnya gampang. Ini kan sangat mudah untuk membuat kecanduan gitu loh. Iya, iya, iya. Makanya kan saya putuskan, ya udah kita suka judi, ya kan? Kita itu suka judi, tapi kita berjudi di tempat yang semestinya, di tempat yang legal. Ya Oke. kita ke Malaysia, ke Singapura, saya seharian, saya sama mertua saya. Itu udah udah diniatkan main, udah ya? memang niat, tapi habis ya sudah selesai gitu loh. Kan kita datang bawa uang, habis ya sudah gitu loh. Oh, kalau yang model kayak begitu nih karena apa ini? Judi untuk having fun. Ya having fun lah, adrenalin lah. Adrenalin. Ya makanya kan adrenalin having fun, ya apalagi kan kayak kalau budaya Chinese itu kan orang-orang tuanya kan main judi gitu loh. Oh iya, iya. Cuman iya, sebenarnya judi sendiri itu sebenarnya tidak mematikan. Maksudnya gimana? Yang mematikan itu adalah ketika judi dicombine dengan pinjol. Nah. Itulah yang Aduh, ini itulah jebakan akan maut deadly ini. combo. Itu yang membuat Iya, iya, iya. itu yang menyebabkan banyak orang bunuh diri, banyak orang melakukan kriminalitas apa segala ketika judi dikombinasikan dengan pinjol. Itu Ketika yang dia nggak punya uang, ya akhirnya kan, akhirnya pinjem. pinjol. Dan Iya, iya, ketika iya. ini yang terjadi adalah apa? Kriminalitasnya mulai nyolong, mulai kejahatan apa segala. Kalau sebenarnya kalau judi doang ya, nggak bakal separah itu. Kalau sekarang karena ini dua kompleks ini. ya, Nah. itu yang aku juga pengen tangannya ya Mas Roy ya. Jadi antara judi online, pinjol. Itu mereka secara sistem itu apakah memang dikelola oleh orang atau kelompok-kelompok yang sama? Simbiosis mutualisme ya. Kalau pinjol itu kebanyakan, jadi gini, kalau judi online tuh bos-bosnya kan orang Indonesia kebanyakan ya. Kalau pinjol itu kebanyakan bos-bosnya orang Cina daratan. Jadi Lendernya dari sana ya? Jadi kalau Anda lihat mau legal, yang ilegal apa segala, kalau dilihat di runut itu kan, itu pasti perusahaan bisnis dari Cungkok sana. Oke. Saya tak Dioperasionalkan di Indonesia. Di Indonesia. Baik secara legal ataupun ilegal. Berarti nggak perlu Kamboja dong? Apa? Nggak perlu di Kamboja dong Karena ini kan semuanya? kalau pinjol kan nggak perlu Kamboja. Karena kan ini bukan kejahatan kan pinjol tuh. Lending toh. Ya. Beda kalau kejahatan. Kalau kejahatan kan judi itu harus di Kamboja karena Jadi kenapa sih Kamboja ya? Jadi kan saya ceritain dulu ya. Jadi ini. awalnya ini ya istilahnya financial crime ini ya, kiblatnya itu kan dari Cina daratan. Nah, pengusaha-pengusaha Cina daratan yang terpenting, cuman problemnya kan di Cina itu kan strike komunis. Diusirin semua tuh, pinjol diusirin, akhirnya dia mencari tempat persenggian negara pihak ketiga, yang which is itu adalah Kamboja. Kamboja and Myanmar ya, perbatasan antara Kamboja dan Myanmar. Filipina juga, tapi Laos? kebanyakan Kamboja dan Myanmar. Oke. Nah di situ di Kamboja sendiri itu terbagi, jadi ada grupnya orang Cina, ada grupnya orang Indonesia. Nah itu yang terjadi. Nah kenapa mereka di sana itu? Karena itu dibuat untuk membiayai negara. Oke. Jadi mereka itu mendapat, kalau sekarang Anda lihat Kamboja maju itu ya berkat lah bangsa-bangsa ini. Karena perjudian itu Iya, tadi karena ya. perjudian itu tadi. Oke. Nah, di situ nanti ada dibuat kayak semacam pergudangan, kompleks pergudangan yang isinya itu mulai judi online sampai penipuan. Saya dengar itu ya, Mas ya. penipuan tuh mulai dari yang love scamming. Oke. Ya, yang Ya, asmara. ya asmara, Ya. sampai yang penipuan kerja paruh waktu, Yes. yang jasa di e-commerce. Ya, Ya. hanya ngetap apa segala, kemudian apa. kemudian aplikasi Ponzi. Nah, itu semua itu di Kamboja dan di situ. Oke. Nah, itu beroperasinya di situ. Bahkan yang menarik adalah di Myanmar itu ada namanya KK Park. Itu di perbatasan Myanmar dan Thailand. Nah, mereka memfasilitasi hal itu karena apa? Ini digunakan untuk berperang. Jadi kalau kita lihat di Myanmar, yang beritanya nggak jarang masuk di sini ya, Myanmar itu sekarang berperang, junta militer sama Karen ya kan. Nah, Karen ini yang membacking-in para scammer itu. Uangnya dari situ. Ini dikendalikan mafia-mafia dari Kamboja,
Myanmar dari Cina. Dari Cina. Kalau perjudian itu dari Indonesia, ya. ada Cina juga. Tapi Indonesia lebih menguasai. Tapi kalau scammer itu kebanyakan dari Cina daratan ya. Cina daratan bukan ya. Cindo kita ya. Cindo ini kita baik-baik aman. aja. Ya. Tapi Mas Roy, ini negara tahu ya. Artinya kalau di Kamboja sendiri tahu ya negaranya. Lo tahu karena legal. Perjudian legal di sana. Dan mereka mendapatkan keuntungan atau semacam. Kalau pajak enggak juga ya? Ya pasti ya. Pasti ya. Pastilah. Tapi negara mereka membangun dengan cara ini ya. Iya. Dan itu saat ini sudah borderless, tingkat kejahatannya. Sementara Indonesia sendiri ketika itu penipuan-penipuan yang ada di sana dibiarkan. Jadi sebenarnya kalau mau lihat bagaimana caranya memerangi judi online, memerangi scammer apa segala itu, kiblat yang bisa kita pakai adalah China. China itu sangat serius sekali dalam memerangi baik itu judi online, pinjol, scammer apa segala. Salah satu buktinya adalah China itu membuat sebuah propaganda film yang namanya No More Bets. Saya dengar ini pernah disampaikan pendengar ini ya. No More Bets. Ini supaya bisa ditonton. Jadi kalau pendengar Suara Surabaya ataupun penonton ini nonton aja, ada di YouTube banyak bajakannya. Betul. Itu No More Bets. No More Bets itu bercerita tentang itu lowongan kerja luar negeri yang akhirnya kemudian dijadikan admin judi online, kemudian scammer dan lain-lainnya. Dan ini dibiayai oleh pemerintah Cina. Dan dampaknya adalah apa? Tahun 2015, turis Cina yang datang ke Kamboja itu banyak sekali. Kita lihat kalau Anda cek di dokumenter ya kan, di Angkor Wat apa segala itu banyak turis Cina. Sekarang almost nggak ada. Karena mereka sudah membrainstorming, awas kamu kalau ke Kamboja, kamu akan dijadikan admin judi online, kamu akan diculik. Iya. Mas Roy, ini mengerikan sekali ya. Lokasi-lokasi atau negara-negara yang sekarang ini juga dikategorikan negara merah. Karena perdagangan manusia, orang dipekerjakan, orang Indonesia, teman-teman yang sebenarnya ahli IT karena pengen kerja di istilahnya mereka katanya akan dipekerjakan di pabrik IT, tapi ternyata mereka dipekerjakan sebagai penipu. Penipu. Cina sudah membuat video propaganda seperti itu. Bahkan di kita itu saya lihat ada banyak tulisan Asia itu sudah darurat TPPO di Kamboja. Tapi di kita masih banyak tuh yang anak-anak muda kita yang berangkat di Kamboja, di Filipina. Ada satu fakta menarik ketika 3 minggu yang lalu saya ke Medan. Medan itu sekarang kotanya itu orang mudanya itu hampir populasinya drastis kurang drastis. Populasi anak muda itu yang Gen Z ya, karena umur 17 sampai 25 itu berkurang drastis. Kemana mereka? Ke Kamboja. Masya Allah. Phoi Phet and Sihanoukville. Ya. Dan di situ tuh sampai ada ekosistemnya sendiri. Jadi ada yang orang ke sana nggak hanya cuma sekedar jadi admin judi online, sudah jadi tukang nasi goreng. Yang ada satu cerita menarik adalah ada tukang modifikasi motor. Awalnya jualan di Medan, karena anak mudanya itu udah menghilang, sepi, dia pindah ke Kamboja jualan modifikasi motor. Rame, pelanggannya siapa? Ya orang yang dulu-dulu yang di Kamboja itu, yang di Medan itu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu true story. Itu true story. Nah, problemnya adalah memang gini. Ini memang terbagi dari dua ya. Ada yang ketemu bosnya baik, ya memang jadi admin judi online dan lain-lainnya. Ada yang apes ketemunya scammer. Nah, biasanya kalau yang bos Indonesia ini masih mendingan. Yang susah itu kalau ketemu bos Cina daratan ini. Saya pernah sadis gitu. Sadis. Jadi gini, kadang-kadang mereka ini kan paspornya diambil, ya kemudian kalau di Kamboja sendiri banyak orang hilang itu udah biasa gitu loh. Dan orang hilang kadang-kadang apa? Organnya dijual. Masya Allah. Jadi para scammer di Cina itu dia itu kan komunis ya, nggak ada namanya ini ya. Mereka itu ada istilah bahwa kadang orang itu kalau disiksa hokinya akan keluar. Ya. Jadi kalau kamu misalnya kamu sudah masuk situ, kamu nggak memenuhi target, ya kamu harus ganti target itu dengan apa? Disedot darahnya. Disedot darah. Darahnya dijual untuk donor darah. Aduh Tuhan. Karena mereka mempunyai mindset orang itu harus disisa dulu baru hokinya keluar. Mana itu nih yang cowok ya, saya belum. ini kemarin mau ke Kamboja nih, yang mana nih? Ya memang. Mikir 3 jadi kali. gini loh, di Kamboja sendiri pun problematiknya di situ. Jadi contoh gini, di Kamboja sendiri ya kan ada blok orang-orang yang judol.
mereka juga nggak suka dengan perusahaan scammer. Mereka menganggap ini penjahat, padahal ini juga penjahat juga kan. Ya Iya, mereka iya, tuh, iya, jadi iya. jadi ketika Oke. saya membahas masalah scammer apa segala, makanya kan kalau bagi saya, kalau saya pengusaha judul ini nggak seberapa, ya walaupun sebuah kejahatan ya, tapi bagi kita masih bukan lawan. Dia nggak senang dengan grup scammer. Jadi kayak penjahat sama penjahat gitu loh. Tapi ini yang lebih kejam. Betul. Nah kalau ketemu yang kejam-kejam itu yang paling Apes. ribet, apes. Karena mereka dijual memang. Iya, iya, iya. Orang beli kan, jadi kan sekarang kan banyak agent-agent di Indonesia, ayo kamu di Kamboja apa segala ya. Kalau ketemu bos baik ya bagus, kalau nggak ketemu bos baik ya amburadul. Ini saya dengerin Mas Roy ini ceritanya lancar gitu ya. Sementara saya yang denger tuh udah ngap-ngap ya. Karena ini berkaitan ya. Sangat dark gitu ya, sangat gelap Sudah. gitu ya. Yang menarik adalah begini, Gimana, di Mas? YouTube saya kan saya pernah menginterview korban. Jadi saya pernah satu campaign nolongin dari oke. awalnya dia di sana bikin video viral sampai kemudian atas kedutaan turun tangan dan lain-lainnya turun tangan sampai akhirnya dia lari kabur, kemudian sampai dia kabur ke Thailand, terkatung-katung selama hampir setahun di situ sampai akhirnya orangnya kembali. Ya. Nah, yang menarik adalah apa? Ketika saya mewawancarai seperti ini ya. Ini sebelum saya nonton film Nomor Batch. Oke. Ya. Saya wawancarai, ternyata apa? Ketika setelah saya wawancari, saya nonton film Nomor Batch. Persis. Apa yang diceritakan exactly persis disetrum, kemudian di apa, organ dijual, seperti itu. Oke. Dan mereka ini bisa jadi adalah orang-orang di balik sistemnya judi online. Iya, yaitu ekosistem. Mereka berarti dipekerjakan oleh seorang admin yang mungkin juga under pressure ya. Iya pasti. Jadi kan gini, kita kalau kita berbicara jadi gini ya. Kalau kita berbicara judi online, penipuan itu udah satu komplek. Maka berhentilah bapak-bapak, nggak usah main judi online ya. Karena kita ikut membuat ekosistem yang tadi ya sangat dark ini tadi menjadi subur. Tapi tadi ya balik lagi ke soal judi online. Yes. Perputarannya yang sangat besar itu, kenapa sih Indonesia yang kemudian jadi sasaran para cukong-cukong Indonesia ini juga? Karena kan 250 juta orang. Ini kan bonus demografik dan pasar yang bagus ya. Inilah bedanya pemerintah Indonesia dan China. Semoga ini ditonton pemerintah ya. Amin. Pemerintah China sangat concern terhadap rakyatnya karena dia yakin bahwa rakyatnya inilah pembayar pajak. Inilah dari rakyat inilah gua bisa menjadi negara yang maju. Di Indonesia rakyat dibiarin gitu aja. Yang terjadi adalah apa? Anda sadar nggak gara-gara judi online Anda biarkan, pinjol Anda biarkan, penipuan Anda biarkan, berapa banyak generasi muda kita itu yang harusnya jadi orang yang cerdas, kemudian rusak jadi penjahat. Iya, betul. Kita lihat aja kan, harusnya dia mungkin ilmunya cerdas, mungkin dia bisa menjadi pembayar pajak yang gede, calon milioner, tapi karena dirusak dengan judi online apa segala, akhirnya jadi sampah. Ini kan kayak labor yang rusak gitu Sia-sia. loh. Sia-sia gitu loh. Oke. Nah, problemnya adalah lagi Menkominfo-nya juga nggak becus. Nah, kembali lagi kan ke situ. Oke, tapi ini nggak dipotong ya, Ya. ini ya. Tetap tampil ini ya. Tetap tampil nggak masalah. Oke. Karena begini kan, kalau kita lihat ya, Indonesia ini kan terbagi atas dua, secara secara maya dan fana gitu kan. Oke. Nah, problemnya kan kalau secara fisik ada namanya Menteri Pertahanan apa segala. Sekarang kan kita ini kan diserang lewat secara dunia maya, mulai dari hacker, judi online, penipuan, itu kan semua maya semua gitu loh. Tapi yang jagain siapa? Yang jagain adalah ya Pak Menkominfo sekarang yang which is bukan orang teknisi apa ya, bukan orang yang tahu teknologi, tentang teknologi ya. Dia cuma Komunikasi ormas ya. aja kan. Oh. Dia kan cuma ormas yang jadi begitu. Ya. Akhirnya terjadi kan babak belur semua. Nah, padahal kalau saya selalu berbicara, Pak, solusinya bagaimana? Nanti gampang kok. Oke. Tapi jangan ke solusi dulu. Gua belum. Ya, udah. jadi nanti sebagai pamungkas ya, karena Solusi. saya juga pengen dapat info soal solusi. Cuma gini, kalau dari Mas Roy sendiri, orang yang sudah judi online masuk ke sana ya, entar itu sudah dalam banget atau masih awal-awal. Iya. Kira-kira mereka bisa nggak dikasih tahu? Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Karena saya pun seorang penjudi pun bisa kok keluar. Artinya orang lain tinggal masalah kemauan dari diri sendiri aja. Hanya itu. Iya. Iya. Nah, problemnya kadang-kadang kita itu
bagaimana caranya? Ya kan gini, bagaimana saya tobat dari perjudian? Karena saya bermilih kita tuh bisa berjudi di segala hal. Nah, saya lebih memilih berjudi di bisnis saya daripada berjudi di slot. Kenapa? Karena ketika saya berjudi di bisnis saya, kemungkinan sukses saya itu masih 90%, kalahnya 10%. Kenapa? Karena ketika kita berjudi di bisnis kita yang kita lakukan terus-menerus berulang-ulang, menaikkan rate kemenangan kita, jadi resiko tuh makin lama makin kecil. Inilah bedanya judi dan bisnis. Misalnya contoh, saya punya istilahnya saya punya rumah makan. Ya. Saya kan punya naluri judi nih, ya kan? Daripada saya judi di slot, lebih baik uang itu tak masukin di Facebook Ads, kemudian tak iklankan, kemudian omsetku bisa naik apa enggak. Dan itu kan bisa diotak-atik. Ini kan sampai judi kan? Ya, tapi itu strategi. Ya, tapi strategi kan, bukan murni gambling gitu iya, kan? Iya bukan, tapi kan kita naruh iklan nih. Saya ngiklan 5 juta. Lebih baik energinya ditaruh omset saya jadi gitu berapa ya, nih? Maksudnya. Omset saya meningkat 50 juta kan menang kan? Ini kayak orang judi menang. Jadi kan energi kita itu diarahkan ke hal yang positif. Nah, iya. Kearahkan ke situ. Itu sebagai alternatif ya. Itu sebagai alternatif, dan ketika kita sudah terbiasa berjudi menang, kita melihat kayak saya, kalau Anda lihat saya main slot apa segala, ngapain? Ngapain win rate-nya nggak jelas, kita dikalahin bander, mending saya judi di bisnis aja gitu loh. Mas, kalau dilihat dari profil pemain judi slot ya di Indonesia, itu sebenarnya mereka tuh bukan pemain judi ya sebenarnya. Maksudnya gini. Ya abang-abang ojol, kemudian pengangguran, ya kan? Ya seperti itu. Itu yang mengena sendi-sendi yang inilah yang membuat negara makin susah. Kan harusnya itu kan uang itu digunakan untuk beli rokok, beli kopi, beli apa yang kemudian uangnya muter di masyarakat. Tapi sekarang kan sedotnya kan ke bandar semua. Jadi kan, toko-toko sepi ini gara-gara banyak yang ya salah satunya seperti itu. Yang kena judi slot gitu ya. Jadi nggak ada uang. Nah, terus kemudian tentang yang pinjol. Jadi pinjol ini bukan, kalau kita lihat ya, profilnya bukan karena orang untuk pembelian barang, tapi lebih banyak karena untuk pembayaran hutang. Iya. Hutang ke hutang lagi. Iya. Ini yang terjadi kalau pinjol juga amburadul itu udah. Oke. Jadi ini kita menganalisa. Kira-kira ya, kalau 2-3 tahun lagi, saya nggak usah ngomong panjang-panjang Mas Roy. 2-3 tahun lagi, pemerintah kita atau kita semuanya gagal mengendalikan perjudian online ini, kayak apa Indonesia? Selesai, dan ya kita akan dijajah banyak. Tingkat kriminalitas akan makin tinggi, ya. Kemudian makin rusak. Kita itu bonus demografi itu menjadi nanti liabilitas. Karena sekali lagi ya, ini orang-orang muda ini adalah investasi bangsa Indonesia. Nah, kalau nggak mau diurusin, ya ini akan jadi beban. Kan seperti itu. Ketika pengangguran banyak, masalahnya cuma jadi beban. Rakyat kan cuma jadi komoditas waktu pemilu aja gitu loh, nggak dijadikan aset. Nah, ini perlu pemerintahan yang tegas. Kalau sekarang kan memang nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena kan kita pada masa transisi ini. Ya, pemerintahan Jokowi juga udah mau selesai, pemerintah Prabowo juga belum jalan. Ya ini memang kalau kita berbicara tahun-tahun 2024 ini ya tahun-tahun nggak enak semua. Semua ini nggak jelas semua gitu loh. Semua serba nggak jelas. Nah, pada saat yang nggak jelas ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang kepengen melanggar secara hukum. Nah, itu yang terjadi. Sebenarnya ya sekali lagi, kalau kita berbicara solusi itu kan belajarlah, kan problemnya kan gini. Orang Indonesia itu lebih menghargai orang yang mempunyai gelar doktor apa segala, tapi problemnya kan kalau masalah pinjol, kamu mau cari gelar dokter kayak apa gitu. Saya pernah menjadi saksi ahli dari investasi bodong yang baru kripto. Saya istilahnya ditolak hanya karena saya punya experience, saya nggak punya gelar. Emang ada gelar kripto? That's the point. Nah, orang itu lebih melihat ijazah daripada skill. Ya. Padahal kalau istilahnya saya bukan seorang sarjana hukum, tapi kalau urusan investasi bodong ya mau sama pengacara model apapun saya berani lawan gitu loh. Karena kerjaan saya tiap hari. Nah, jadi itu kemudian masalah judi online, masalah apa? Emang ada sarjana judi online? Kan nggak ada gitu loh. Ya. Anda kan harus mencari dari yang praktisinya, orang yang mengenal lingkungannya, tahu ininya. Dan itu jauh lebih mahal sebenarnya ya daripada pendidikan. Ya, cuman problemnya kan di mata pemerintah kita ini cuman influencer sampah. That's the point. Kita nggak dipakai. Padahal saya sering bantu ya. Saya teman-teman saya di DPR juga sekarang ya mereka nggak bisa ya kan. Jadi kalau Mas Roy diminta untuk membantu gimana cara membasmi judi online, mungkin Anda jadi staf ahli atau apa? Sekarang gini.
saya hadir di sini, ya kan? Nggak ada namanya saya minta bayaran apapun, Yes. ya. Saya edukasi di Instagram saya nggak ada jualan. Emang saya jualan situs judi kan nggak juga. Saya edukasi investasi bodong itu dari tahun 2010 sampai sekarang, ya kan? Tapi itu karena keresahannya Mas Roy ya dari Karena dulu gini, ya. saya tuh punya ilmu gitu loh, dan ilmu ini kalau nggak dimanfaatkan di masyarakat rugi kan. Saya punya pengalaman. Iya. Bagaimana orang itu ratusan orang, ribuan orang ngobrol ke saya, dan saya tahu punya pengetahuan. Ya saya share gitu loh. Bahkan kemarin tuh saya sempat mau bahkan gini, saya tuh sempat mau nyalon wali kota, saking gemesnya ya kan, saking gemesnya. Ini cerita menarik ya. Iya. Saya kan di Malang ya, saya mau nyalon wali kota karena saya sudah mempunyai konsep. Kampanye saya tuh sempel. Kalau saya jadi wali kota Malang, ya kan, rakyat Malang, warga Malang bebas pinjol, tak jamin. Nah, itu sebenarnya jadi jargon politik, tapi kan belum ya Mas ya. Ya, cuman begini problemnya. Kita berbicara biaya politik ya, ya. Namanya nyalon kan perlu Harus ada biaya duit politik, dong, ya. kalkulasi. Antara bayaran biayanya kok nggak masuk ya kan. Nah, oke. Kemudian sama yang bicara pengusaha ya, ini ya. akhirnya kan sama penasihat politik saya, lu harus cari bohir. Lu cari bohir investor ya, iseng-iseng lah kita pitching lah kan, ke siapa dan Anda tahu yang tertarik membiayain saya siapa? Bandar judi. Ya Allah. Teman-teman saya bandar, ya udah nggak apa-apa, gue bayarin deh. Karena kalau kamu yang jadi nggak mungkin saya tiarap karena ya, pasti kan ada bohirnya no freelance kan ya. Iya, betul. Akhirnya saya mundur. Lah kalau saya dimodalin begini terus kemudian saya jadi nggak mungkin ya. Balik jadi influencer aja deh. Oke, tapi ini bukan berarti datang untuk menjadi kandidat gitu ya. Enggak. Nanti 5 tahun lagi boleh lah. Ini saya KTP masih Malang Mas, nanti tak coblos ini Mas Roy. Kayak contoh pinjol ya. Kita berbicara pinjol. Sebenarnya solusinya simpel aja. Pemerintah hadir, ya kan. Jadi kan kita ngomong berantas yang ilegal dulu aja. Bikin namanya pusat pelaporan korban pinjol. Pusat pelaporan korban pinjol. Artinya itu harus ada ya Mas? Harus ada. Oke. Jadi kalau dia menjadi korban pinjol, ya kan, ngelapor aja. Nanti kita bikin surat. Surat bahwa dia adalah korban. Dan surat ini berlaku untuk ketika di tempat kerja ataupun siapa dia akan menjadi kayak seolah-olah kebal hukum. Bahwa dia tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Kan pinjolnya ilegal. Tapi kan kita memang hutang. Tapi kan ilegal. Tapi kan ini juga bisa debatable ya. Iya. Sepanjang kita hutang, harus dikembalikan kepada siapapun. Ya secara agama oke. Iya. Tapi kan ini kan untuk memberantas ilegal. Kalau surat sakti ini kalau surat ini istilahnya surat ini kan yang menyebabkan bunuh diri apa segala kan gara-gara mereka neror tempat kerja, neror apa segala. Tapi kalau saya sudah ada di perlindungan dari korban pinjol ini. Oke. Ya ibarat kata ini ngemplang masalah ya kan? Tapi akhirnya ini kan memberikan pelajaran bagi para pengusaha pinjol. Lu jangan sembarangan ngasih orang, karena lu ngasih orang nggak bakal kembali. Karena apa? Mereka di backup negara. Memang ini cara yang ekstrim. Tapi secara hukum saya sudah ini kan sah secara hukum. Karena ilegal. Karena yang kita berantas ilegal. Kalau legal ya beda kasus lagi. Kita ngomong ilegal dulu aja deh. Kalau ilegal dihajar kayak begitu. Ya pasti tiarap ya. Ya pasti tiarap dia dong. Karena tidak akan ada lagi skema solusi ya kan mereka selain jadi itu. Pengusaha ilegal. Saya ngutangin masyarakat, dia nggak bayar dibelain negara ya. Wah, yang penting saya stop tobat. Oh iya. Saya jadi pedagang rokok aja. Nah. Ya, pemikiran lender pasti begitu ya, Mas ya. Oke, terus kemudian untuk solusi yang lain? Nah, jadi kan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian begini, ada judi online, judi online. Kalau kita berbicara judi online ya, sebenarnya gini loh. Manfaatkan masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi, untuk ikut berperang melawan judi online. Caranya Mas, orang kalau udah judi itu nggak mau denger siapapun katanya Mas. Paling gampang adalah apa? Judi online itu memerangi judi online sama seperti memerangi narkoba. Ya. Kenapa sekarang nggak ada influencer yang promo narkoba, sedang ada influencer promo judi online. Ya. Why? Karena kalau kamu promo narkoba, cepunya banyak, ya kan? Jelas tangkap langsung. Ya, tinggal diperbanyak cepu aja. Oke. Contoh ya, kenapa saya lihat kan saya kan seolah-olah kok ngerti semua, ya kan, sepele. Banyak orang itu lapor ke DM saya.
Pak, tolong Pak, ini tolong ditertibkan. Di wilayah ini ada judi online. Saya jelas, saya ini influencer, bro. Bukan polisi. Bukan polisi ya kan. Ini ada selebgram promo judi online, lo lapornya ke saya itu loh. Artinya Pak, laporan masyarakat itu penting ya kan. Seperti Suara Surabaya ini kan memanfaatkan masyarakat untuk melapor. Nah, kenapa ini sistem yang ada yang bagus ini kenapa nggak dibuka ke negara? Sekarang ini kan pejabat tuh kan sok super power. Gua yang akan menyelesaikan judi online, ya kan? Tapi kena hacker dan dapat ransomnya giveaway itu kan. Lah, kenapa nggak masyarakat ini diedukasi, berdayakan? Caranya bagaimana? Bikin hotline, bikin sayembara, pelaporan, ya kan? Pelaporan pelaku judi online apa segala. Dan setiap pelaporan masyarakat itu dikasih reward. Kalau memang benar terbukti ya kan, kan sekarang sistem kan canggih kan. Tinggal ngelacak aja kan, kayak ngelacak paket JNE loh. Betul. Nanti laporan siapa anonimus. Kalau sampai dapat dia dapat hadiah. Hadiah nggak banyak, 100.000, 200.000 lah. Tapi sebenarnya masyarakat tuh tidak perlu dikasih gift. Loh, kalau dikasih gift kan dia akan seneng loh. Betul. Daripada saya jadi pelaku judi online, lebih baik saya jadi cepu. Saya masih punya penghasilan. Ini kan sama dengan zaman dulu, zaman kerajaan. Kalau pemerintahnya itu nggak bisa, ya kita bikin bounty hunter. Nah, kenapa ini tidak dilakukan? Masyarakat tuh banyak. Saya yakin ibu-ibu itu pasti akan terdepan menjadi garda untuk menjaga suami-suaminya supaya nggak kena judi online. Sebenarnya perang bersama itu gerakan yang sangat masif ya. Dan itu kalau misalnya kita punya tujuan bareng, saya rasa tanpa ada iming-iming, imbalan itu semuanya bisa. Asalkan memang pemerintah juga. Nah, problemnya kan sekarang kan fokus kita berkeluh kesah masalah penipuan apa segala ya, mending lah orang tapi nggak ditindaklanjuti di SS masih ditindaklanjuti. Tapi kan kalau sudah berbicara penindakan ya nggak bisa kan, nggak bisa kan, tapi kan minimal di follow up. Tapi ketika kita berbicara, kita lapor ke kalau ada hotline apapun, ya jawabannya juga otomatis, nggak ada follow up apa segala, asal direspon. Sebenarnya masyarakat itu lega. Artinya apa? Harusnya kan masyarakat dilibatkan dalam perperangan ini, nggak cuma sekedar, jangan menganggap bahwa pemerintah super power, wah saya harus menjaga. Masyarakat tuh libatkan. Karena saya yakin ya kalau masyarakatnya dilibatkan, kita bisa membuat sistem seperti itu, selesai masalah kita. Pemerintah mengambil beberapa strategi, diantaranya ada Satgas gitu ya, untuk pemberantasan judi online. Kemudian ada 3 kalau saya nggak salah, dan yang paling sering kali dimention adalah untuk membatasi IP akses Kamboja diputus. Nah, apakah itu cara yang sangat pas menurut Anda, Mas? Lebih baik daripada enggak lah. Better than none. Tapi apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Karena kan ada VPN dan lain-lainnya, selesai. Nah, masih ada jalan tikus. Jalan tikus. Nah, ini yang agak bagus, salah satu tindakan pemerintah adalah memutus mata rantai dari judi online itu. Dari apa? Jadi orang jual beli rekening. Itu juga salah satu strategi yang saya ngomong pemerintah tepat. Jual beli rekening. Ya kan, orang judi depo itu kan pasti kan rekening. Rekening apa? Ya kan ada pengumpul rekening yang di desa-desa nyari orang untuk kemudian jadikan rekening, ini jadi penampungan judi online. That's the point. Tapi orang-orang desa itu dapat duit, Mas? Dapat duit 100.000. Oh, jadi itu benar ada ya? Ada, yang kejadian kayak gitu ada banyak. Dan itu sebenarnya untuk rumahnya hasil penipuan ya? Iya, semua kan masukkan di situ. Nah, itu dengan pemberantas itu salah satu Tapi kan juga harus kemudian mereka pasti akan serang balik. Jadi peperangan ini kan harus harus semua masyarakat harus dilibatkan. Baru kita nggak berbicara memusnahkan ya, tapi mengurangin. Karena tetap penjudi itu akan selalu mempunyai cara untuk berjudi. Udah, percaya saya deh ya kan. Penjudi akan selalu mempunyai cara untuk berjudi. Cuman minimal ya kan, minimal orang yang nggak ikut, yang setengah-setengah apa segala itu selesai gitu loh, nggak masuk lah di situ. Tadi Mas Roy bilang semua ini dikendalikan oleh orang-orang yang kemudian mereka juga membuka franchise. Dan kalau dikembalikan lagi di ujungnya, mereka tidak lebih dari 5 jari saya. Nah, 5 orang ini memang dengan beragam cara mengambil kesempatan di tengah-tengah orang-orang Indonesia yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan. Kawan, jangan mau jadi korbannya ya. Lindungi
orang-orang yang kita sayangi, diri kita, dari tadi praktek-praktek perjudian online, kemudian praktek-praktek untuk pinjol, lalu juga praktek penipuan. Karena dunia makin jahat ya Mas. Jadi gini, saya selalu bilang adalah kita itu kesalahan kita ini adalah terlalu positive thinking. Yes. Nah sekarang ini mulai paradigma dirubah. Kalau bisa itu dari awal tuh negative thinking dulu. Jadi kalau ada yang tiba-tiba ada yang telepon, nawarin pekerjaan, nawarin apa itu, atau ngomong dari bank, kita selalu ngomong ini jangan-jangan penipu dulu gitu loh. Baru pelan-pelan kita logika kita, oh ini bener. Kan harusnya begitu. Kalau orang Indonesia kan positive thinking dulu. Terima hadiah, hadiah. Suruh setor, dapat kerjaan, orang nganggur tiba-tiba nawarin kerjaan, dapat duit ya kan. Nah apalagi kan pekerjaan paruh waktu itu kan juga banyak makan korban itu ya. Betul. Intinya kalau ada yang nawarin pekerjaan, ingat ya pekerjaan itu Anda dapat uang, bukan Anda setor uang. Oke. Kalau gitu pesan buat yang masih doyan judi online, Mas. Ya terusin aja sampai Anda habis semua gitu kan. Kalau nggak bisa dibina, lebih baik kita biarkan binasa dah gitu aja. Karena kalau dipesenin nggak bisa, jadi mereka itu udah lanjut aja sampai habis semua lah. Kalau perlu jual ginjal apa segala, tobat baru. Baru mereka tobat ya. Karena kalau dilarangin jangan berjudi, malah rokok aja tulisannya dilarang merokok, malah merokoknya banyak kok ya kan. Nah ya udah lanjutin aja deh. Tapi mudah-mudahan ini podcastnya Mas Roy banyak yang nonton ya, terutama teman-teman yang lagi bermasalah sama judi online. Kalau kerugiannya masih sekitar, ya bukan masih ya, katakanlah 100 juta, tidak ada kata terlambat untuk stop ya, sebelum ada sesuatu yang membuat kita jera, dan itu jangan sampai urusan hukum, urusan macam-macam ya Mas. Ya kadang-kadang urusan hukum itu buat menjerakan ya. Cuman kadang-kadang kalau di tempat di lapas tuh kemudian jadi sarjana lagi, lebih anu lagi ya. Amit-amit sekali lagi ya, jangan mengandalkan pemerintah, jangan mengandalkan orang lain. Sekarang di zaman yang saya ngomong entah berantah ya. Kita harus mengandalkan diri sendiri ya. Apalagi kalau judi-judi udah, saran saya lebih baik alihkan ke yang positif lah. Ya. Kalau darah adrenalin Anda memang suka untuk gambling, arahkan ke yang positif. Tadi ya, ke hal-hal yang real, mungkin bisnis kita yang real gitu ya. Ke bisnis, ke investasi, ataupun saya olahraga ya kan, itu lebih baik diarahkan ke situ aja gitu. Ini yang ngomong sudah lulusan dari game slot. Oke, Mas Roy, saya terima kasih Anda hadir di program Jejak Siaran Suara Surabaya. Siap. Ya, mudah-mudahan Anda semakin sukses, dan juga saya nggak tahu ya kalau pilihannya politik, entah kapan ini bisa menjadi wali kota. Selama biaya politik masih masuk akal, oke lah. Kalau enggak ribet ini. Baik, Mas Roy, thank you ya. Sama-sama. Masih terus bersemangat ya. Kok kayaknya nggak pernah tua ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya di lain kesempatan ya. Baik, demikian kawan, mudah-mudahan kita bisa memetik nilai baik apa yang sudah dibagikan oleh Mas Roy Sakti dari tamu kita di program Jejak Siaran. Saya Restu Indah, sampai jumpa.